Muhammad Samsudin Ma'ruf, guru PAI SMA Negeri 1 Moga, Kabupaten Pemalang, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan, Kamis 12 Januari 2023, siap melaksanakan UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa istimewa. Ya, alhamdulillah kalian pada hari ini semuanya bisa bertemu lagi dengan saya ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, setelah kemarin kita belajar mengenai Quran surat Ali Imran ayat 190, ayat 191, kaitannya dengan berpikir kritis ya. Hari ini kita akan melanjutkannya dengan penerapan berpikir kritis dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Namun sebelumnya sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, saya minta ketua kelas atau perwakilan kelas siapa untuk memimpin berdoa terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Ya, silahkan. Di depan duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama sebelum memulai pelajaran tadi. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa dipahami dan nantinya juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, kemudian selanjutnya sebelum pelajaran saya absen terlebih dahulu. Adam Ziadur Rizik
Amanda Dwi Pangestu, Ani, Arendra Sis Ade, Arif Rizky sakit. Sudah berapa hari nggak masuk? Baru 1 hari ini ya. Arjuna, Atika Mahmudah, Bagus Sahbana, Dani. Ya, selanjutnya saya bacakan di sini mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini harapannya setelah kamu mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis. Ya. Kemudian yang kedua, bersikap kritis sesuai dengan pesan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis terkait. Kemudian yang ketiga, menganalisis makna Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 serta hadis tentang berpikir kritis ya. Kemudian mendemonstrasikan hafalannya. Kemudian terakhir menyajikan keterkaitan antara sikap berpikir kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau ulil albab gitu ya. Ya, jadi kemarin pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai tajwid dan juga mengenai Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kaitannya berpikir kritis dalam kehidupan kita sehari-hari, kaitannya dengan penerapannya. Sebelumnya silakan kalian melakukan pretest terlebih dahulu di link yang sudah Bapak share di grup kelas. Kira-kira apa yang kalian tangkap, apa mungkin atau apa yang kalian tahu mengenai berpikir kritis? Berpikir kritis itu apa, gitu ya? Kira-kira siapa yang tahu bisa tunjuk jari? Saya Pak. Ya, silakan Mas Arjuna. Berpikir kritis itu cara seseorang menanggapi suatu masalah dengan mempertimbangkan berbagai hal, baik dari fakta maupun opini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Arjun. Ya, bagus. Saya dijelaskan bahwa orang yang berpikir itu ketika dia menerima sebuah informasi, maka dia akan mengklarifikasi terlebih dahulu, gitu ya. Apakah kemudian berita itu benar, informasinya benar atau mungkin salah, gitu ya. Ya, kemudian ada yang lain? Ya, silakan Mbak Maya. Menurut saya berpikir kritis itu cara kita menafsirkan tentang suatu hal atau kejadian yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang di situ contohnya tentang penciptaan alam semesta. Di situ kita harus memikirkan siapa penciptanya dan jika kita sudah tahu maka kita bisa lebih taat kepada Allah yang sudah menciptakan langit dan semestanya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Maya. Ya, jadi jawaban dari teman-teman kalian tadi benar semuanya, bagus semuanya, ya. Jadi kalau kita lihat mengenai berpikir kritis tadi ya, di sini dijelaskan bahwa berpikir kritis adalah berpikir menggunakan akal, ya. Jadi manusia ini kan dianugerai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa akal. Tujuannya ya untuk tadi bisa berpikir, gitu ya. Dalam rangka untuk menganalisa sesuatu yang pada akhirnya hasil analisa tersebut digunakan untuk sebuah tindakan. Jadi ada sebuah informasi kemudian dianalisa.
apakah informasi ini baik atau buruk, benar atau salah. Jangan kemudian langsung disebarluaskan, langsung kemudian di-share, ya. Setelah dianalisa, difikirkan, kemudian tindakannya, ya, kita mengaplikasikannya dalam bentuk tindakan. Nah, ini namanya yang dinamakan dengan berpikir kritis. Video berikut, ya. Kemudian nanti saya minta kalian juga bisa mengambil, ya, pelajaran dari video yang akan saya tayangkan berikut ini. Ya, silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita berpikir kritis terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita simak. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12. Dan materi yang akan kita bahas yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang sistematis, logis, dan objektif. Seseorang yang berpikir kritis tidak akan mudah percaya terhadap pengetahuan atau berita yang dia dapatkan. Dia akan berusaha untuk mencari kebenaran atau kesalahan dari pengetahuan yang dia dapatkan. Dia akan mengklarifikasi terlebih dahulu apakah pengetahuan tersebut merupakan suatu kebenaran atau kesalahan. Berpikir kritis merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim melihat kaumnya yang pada waktu itu menyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim berpikir bahwasannya tidak mungkin Tuhan yang disembah oleh kaumnya layak untuk dijadikan Tuhan. Karena berhala yang mereka sembah tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Lalu bagaimana mungkin bisa menjaga makhluknya? Kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecuali berhala yang paling besar. Sampai akhirnya kaumnya sadar bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yaitu tidak hangus dibakar. Dari kisah Nabi Ibrahim kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berpikir kritis terhadap sesuatu persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya minta kalian berdiskusi, ya, kemudian membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang. Ya, silakan mengelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya, ini saya bagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Di dalam LKPD ini nanti ada gambar yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, ya. Masing-masing kelompok nanti silakan berdiskusi, kemudian membagi tugas juga, ya. Siapa yang nantinya mencatat, siapa yang kemudian nanti bisa mempresentasikan, ya, pokoknya dibagi tugas, gitu ya.
kita batasi waktunya 3 menit lagi ya. Dan 3 menit lagi dituliskan. Kemudian nanti dibagi tugas juga ya, siapa yang akan mempresentasikan ya. keduanya. Diskusinya cukup, waktunya habis ya. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi di sini kita mendapatkan 2 gambar nampak dengan COVID. Penyebab dari pandemi COVID ini tidak terjadi ketika selain influenza baru atau bahan COVID 1 menyebar ke seluruh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2. Di bawah saja silo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi yang sedang kita bahas, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, di sini kebetulan kami mendapatkan gambar Lalu 2 warna. Kejadian atau fenomena yang terdapat pada gambar bisa terjadi karena air laut yang terletak di selat Gibraltar tersebut Gibraltar. memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari keadaannya, suhu maupun kerapatan air laut. Di sisi lain, peristiwa tersebut juga terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang satu bagian katanya tawar dan berat, sedangkan bagian lainnya rasanya masih yang pahit, dan antara keduanya tak pernah saling bersambung satu sama lain, seolah ada dinding kecil yang memisahkannya. Yang kedua dalam surat Al-Furqan ada kejadian laut 2 warna adalah setiap fenomena atau kejadian yang terjadi di alam semesta itu semua merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang fenomena pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan fenomena alam yang menunjukkan pergerakan permukaan laut secara berkala. Pasang terjadi ketika air bergerak sampai batas terjauh garis pantai, sedangkan surut terjadi saat air bergerak menjauhi garis pantai. Peristiwa ini disebabkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik antara laut, matahari, dan bulan. Namun, pasang surut yang terjadi mayoritas dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Jadi, seluas apapun langit dan bumi tak luput dari Al-Quran. Sesungguhnya jarak di antara benda-benda matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Menurut surat Ar-Rahman ayat 5. Seandainya jarak antara bumi
dan bulan terlalu dekat, maka lautan akan menutupi daratan dan lenyaplah kehidupan di bumi dan juga menyebabkan bulan menabrak bumi. Simulasi bisa kita dapat dari presentasi ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur, ditetapkan dan diperhitungkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sia-sia dan Rumus insyaallah gampang. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyebab, dampak, dan hikmah dari terjadinya bencana tsunami. secara biologis tsunami disebabkan oleh gerakan dasar laut yang keras terkait dengan gempa bumi, tanah longsor, lava yang memasuki laut, kerusakan gunung bawah laut, atau dampak meteorit. Sekarang kita sebagai muslim yakin bahwa bencana tsunami merupakan teguran agar kita kembali ke jalan Islam. Karena bencana ini terjadi karena pengingkaran-pengingkaran yang dilakukan manusia. Dampak yang ditimbulkan dari tsunami: 1. Ratusan orang meninggal. 2. Hancurnya tempat tinggal. 3. Banyak orang yang terjatuh penyakit dan kelaparan. Hikmah terjadinya tsunami: 1. Mengingatkan betapa besarnya kuasa Allah. 2. Dapat menggali ilmu lebih dalam. 3. Memotivasi kita untuk terus dan taat kepada Allah. 4. Menunjukkan bahwa dunia memiliki ibadah berkata. 5. Mengingatkan manusia bahwa berbagai kerusakan dan bencana alam yang terjadi karena ulah-ulah manusia. Kesimpulannya, Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah dari peristiwa gunung meletus. 1. Mengingat betapa besarnya kekuasaan Allah. Dari setiap bencana alam yang terjadi, kita bisa memahami bahwa ada sunatullah atau hukum-hukum Allah yang diterapkan di alam semesta ini. 2. Menggali ilmu lebih dalam. Dari bencana alam yang terjadi, seharusnya memotivasi kita untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan kelompok yang terakhir untuk bisa maju. Gak apa-apa, maju aja. Ya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hikmah cicak yang tidak bisa terbang namun dapat memakan nyamuk. Seperti yang kita tahu, makanan dari cicak adalah serangga dan nyamuk. Namun, mengapa cicak bisa memakan nyamuk, padahal cicak tidak dapat terbang? Memang sudah ditakdirkan kalau cicak itu dapat memakan nyamuk. Namun di samping itu ada kesabaran pada cicak untuk menunggu nyamuk memasuki jangkauan cicak. Cicak juga mempertimbangkan jalur terbang nyamuk sehingga cicak bisa menangkap nyamuk dengan mudah. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa segala persoalan dapat diselesaikan asalkan kita bisa bersabar dan mempertimbangkan informasi yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah semuanya ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya, masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik, ya, dengan luar biasa. Ya,
kira-kira untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan hari ini apa yang bisa kalian dapatkan atau kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Yang bisa silakan tunjuk tangan. Iya Pak. Saya Pak. Ya, silakan Ani. Dengan berpikir kritis akan membuat kita menjadi teliti dalam segala hal. Tidak hanya itu, dengan berpikir kritis kita juga bisa lebih mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menambah keimanan kita kepadanya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Ani. Ya, tentunya dengan berpikir kritis kita menjadi orang yang lebih teliti lagi, ya, lebih berpikir panjang kira-kira dampak apa yang akan terjadi kalau kita melakukan perbuatan itu, ya. Dan tentunya kita juga akan semakin tahu mengenai kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ya. Jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan beberapa fenomena atau mungkin kejadian, ya, yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita saat ini. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, ya. Saya harapkan semuanya bisa memahami materi yang saya sampaikan, yang kita pelajari hari ini, ya. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Ya, terima kasih, ya. Sampai jumpa minggu depan, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.